Basuki Cahayapurnama. Baik, silakan. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, pertanyaan yang paling penting adalah, Anda lebih suka dipanggil Basuki Cahaya Purnama atau Ahok? Dipanggil BTP sebetulnya. BTP, Iya. singkatan dari? Soalnya kan ada John F. Kennedy, JFK, ada SBY kan. Siapa tahu BTP jadi presiden juga gitu kan. Tunggu dulu, Basuki Cahayapurnama, emang ada artinya itu? Cahaya kan pakai TJ, ejaan lama. Ejaan lama. Jadi waktu teman bapak saya kasih nama itu, dia pengen kasih nama itu Basuki yang sukses, makmur, berhasil. Tapi ya Cahayapurnama berhasil juga mesti nerangin orang, mesti yang sempurna gitu. Gitu. Tapi banyak orang menilai nama Basuki Cahayapurnama itu nggak cocok buat Anda. Cahayapurnama kan lembut, romantis. Ini kurang belajar sejarah. Banyak wanita dulu dibilang mukamu seperti rembulan, seneng kan? Zaman sekarang marah-marah, bulannya bopeng kok mukanya kok aneh banget ya. Itu cerita lama itu. Baik, kita lupakan soal nama ya. Pak Jokowi jadi presiden, Anda senang atau sedih? Ya pasti seneng dong. Kenapa Anda senang? Mengepung Monas dari dua arah, Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Tunggu. Ini baru 5 menit Anda memaksa saya untuk merasakan bahwa Anda sudah bakal jadi presiden ini. Minimal kan ngarep nggak apa-apa. Oke, jadi Anda senang karena paling tidak Jakarta dikepung. Untuk apa mengepung Jakarta? Ya. Kan Jakarta ini kan mau tidak mau kan jadi media meliputnya cukup tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan transformasi Indonesia, tempat paling cocok itu memang transformasi di Jakarta. Kalau Anda senang, saya menduga Anda mendoakan agar Jokowi menang dong. Nggak juga, saya malah nggak dukung beliau. Saya doakan beliau tidak jadi presiden. Saya dukung kemarin. Tunggu dulu, Anda bahagia dia jadi presiden, tapi Anda tidak berharap dia jadi presiden. Dengar dulu, ini agak mistik. Oh, ini agak mistik tunggu, ini. Dengar dulu. Yang mistik-mistik ini Iya, menarik kan? Gimana? Ya, saya selalu begitu. Kalau saya dukung Pak Jokowi jadi presiden, berarti ya saya pasti jadi gubernur. Tapi kalau saya tidak mendukung Pak Jokowi jadi presiden dan beliau terpilih, memang nasib gua jadi gubernur, nggak usah ribut lu. Itu aja kan. Nah, ini mistiknya begitu. Iya. Jadi bukan kehendak saya lagi kan. Baik, menarik karena ketika Anda bersama Pak Jokowi mencalonkan untuk memimpin Jakarta sebagai wakil gubernur, banyak yang menolak. Penolakan pasti berkaitan dengan etnis dan agama, terutama ya. Tapi sekarang Anda justru jadi gubernurnya. Dulu mau jadi wakil gubernur aja Anda ditolak. Sekarang jadi gubernur. Apakah Anda siap mental untuk ditolak lagi? Atau banyak orang keberatan? Ini lupa sejarah saya sebetulnya. Lebih susah jadi bupati di Belitung Timur daripada jadi gubernur di DKI. Belitung Timur itu 93% Muslim. Dan fraksi Bulan Bintang menguasai DPRD itu 55%. Jadi kita kebayang nggak kira-kira daerah seperti Kristen hanya 0,8%. Saya waktu mau jadi bupati lebih kacau, ada PNS datangin kasih surat Yasin. Nih tolong baca nih. Mana bisa gua baca surat Yasin gua. Nah nggak bisa baca kan? Makanya jangan jadi bupati kami. Macam-macam berani jadi bupati surat Yasinnya nggak bisa. Yang gitu ya gua udah lewatin apalagi Jakarta. Udah terlalu kecil. Dengan Anda jadi gubernur, siapa yang paling dirugikan? Nah saya kira ya salah satu misalnya yang punya hubungan bisnis yang agak tanda-tanda kutip dengan Pemprov DKI ya dirugikan. Saya dengar udah banyak juga bengkel-bengkel mobil yang udah tutup nih. Karena servis-servis mobil udah kita tahan. Mobil-mobil nggak ada lagi. Yang suplai-suplai ke dinas pendidikan juga dirugikan. Kemarin baru kita potong 2,4 triliun. Ngadain bangku, kursi yang ada-ada aja tuan. Nah yang mungkin juga yang jual-jual jam mewah juga mulai dirugikan mungkin. Karena banyak pejabat di DKI punya jam tangan yang miliaran-miliaran itu. Kalau punya Anda berapa miliar? Ini mah murah lah. Untuk ukuran DKI mah. Ya, itu semuanya cuplikan videonya memang benar. Yang mau jadi apapun Pak Ahok pasti membawa perubahan Indonesia. Jadi mau menjadi presiden atau ketua KPK, ya Bapak Ahok sangat setuju karena saya ingin rindu ada perubahan di Indonesia ini. Setelah Presiden Prabowo atau jadi Presiden Indonesia Negara Rakyat dan rasa maju makmur, adil dan damai sejahtera. Memang selama ini
8 kali mayoritas. Apa yang didapatkan rakyat Indonesia? Yang ada hutang dan korupsi, koruptor sampai rusak negara ini. Jadi perlu diingatkan, Indonesia Pancasila apa harus ditegakkan saat ini, harus butuh ada perubahan besar-besaran. Dan semoga di tahun 2029 melalui Pak Ahok menjadi calon pemimpin negara kita ini, maka jangan sampai terlewatkan. Dan ada 3 itu, Pak Ahok dan KDM dan Ibu Shirley, siapapun mereka bertiga menjadi pemimpin Indonesia ini, jangan kita sampai lewatkan lagi semua orang-orang yang sudah terbukti memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini benar-benar mengalami perubahan dengan baik. Negarawan sejati berjiwa NKRI, demokrasi, nasionalisme, yang menerima Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, diyakini menguasai sains atau teknologi dan diakui ahli dalam penjabaran sosial, merupakan satu-satunya aset nasional NKRI bangsa ini. Seharusnya menyadari bahwa Pak Ahok memang punya skill atau punya pemikiran yang besar untuk Indonesia ini. Memang 1000% setuju banget kalau mereka menjadi pemimpin bangsa ini. Ya, seluruh keluarga sangat mendukung Pak Ahok. Semoga Pak Ahok menjadi pemimpin bangsa ini. Orang yang hanya mau memilih orang muslim sebagai pemimpin tanpa melihat rekam jejaknya, pasti orang itu bodoh sekali, fanatik, sempit, pakai berjubah turunan atau dilihat saja selama ini yang memimpin NKRI adalah orang muslim, tapi selama 80 tahun merdeka bagaimana keadaan negara dan penduduknya sudah aman dan sejahterakah? Korupsi merajalela, KKN terus berlangsung. Ya, bukan kita menghina atau menjatuhkan setiap pemimpin kita selama ini. Ya, kita lihat selama ini apakah ada Indonesia ini benar-benar ada perubahan, benar-benar ada kesejahteraan. Selama ini sudah 80 tahun merdeka Indonesia ini, memang tidak pernah melihat bahwa ada hal-hal yang baru akan terjadi di Indonesia ini. Tidak pernah. Malahan semakin hari dan semakin amburadul, dan banyak mafia-mafia para koruptor di Indonesia ini yang sangat miris sekali. Makanya jangan sampai terlewatkan Pak Ahok. Harus kita dukung supaya negara bisa bangkit dan berubah, dan ada hal-hal baru akan terjadi di Indonesia ini. Memang di tahun 2029 Bapak BTP layak jadi presiden. Ayo rakyat seluruh Indonesia dukung dan kampanyekan agar Pak Ahok dimudahkan, dilancarkan dalam perjalanan menuju Republik Indonesia atas kehendak Tuhan, supaya akan terjadi benar-benar di Indonesia ini. Maju terus tanpa mundur, semangat Bapak Ahok terus maju, semoga jadi presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Ya, memang capek dijajah kaum bangsa sendiri, kasih kesempatan dipimpin ama yang sipit-sipit, fokus juga nye. Ya, tidak main-main atau tidak hanya omong-omong saja, atau tidak hanya berjanji-janji saja, tetapi kita memilih yang benar-benar memiliki pikiran yang benar. Jadi komo BBM oplosan saja lolos tuh 1000 triliunan. Bagaimana itu? Ya, bagaimana tidak bisa, apa tidak naik semuanya harga sembako selama ini? Ya, yang itu naik, yang ini naik, pajaknya itu naik, pajak di mana-mana, entah apa itu semua. Ya, jadi yang
memiliki pemikiran yang sesat adalah masyarakat sendiri sengsara. Pemikiran masyarakat pun mulai sempit, tidak ada gairah dan semangat untuk hidup, untuk memiliki pemikiran yang baik, untuk menikmati hidup selama ini. Ya, tetapi jangan sampai kita melewatkan setiap orang-orang yang sangat berintegritas untuk memimpin negara ini. Coba bayangkan Indonesia yang memimpin Presiden Cina yang sekarang banyak peti mayat di dalam pemerintahan tanpa pandang bulu. Mau itu agama mayoritas atau apapun, itu harus disikat. Memang itu semua perjanjian mereka bagi orang-orang yang jujur ini untuk membawa Indonesia ini, ya supaya Indonesia ini benar-benar ada perubahan ke depannya. Jadi konsep anggaran perlu juga supaya sesuai rencana yang disepakati benar oleh Pak Ahok. Dan jangan salah, setiap apapun itu Pak Ahok atau anggaran apapun itu, semuanya sudah diteliti dengan benar satu persatu dengannya. Dan bukan hanya sembarangan saja untuk memakai semuanya itu uang anggaran, tetapi dia lihat dulu apakah itu benar-benar kena sasaran atau tidak. Memang yang bisa dikeluarkan ular tetap ular walaupun sudah ganti kulit. Ya, memang itu niat jahat manusia. Memang pemimpin kita selama ini sudah 80 tahun memimpin, tetapi tidak ada rasa perubahan atau tidak ada rasa masyarakat menikmati setiap hasil jeripaya mereka. Ayo mayoritas di negara ini, mari kita dengan hati terbuka memberikan dukungan dan menjadikan Pak Ahok atau BTP jadi presiden di 2029 untuk Indonesia ini bebas dari korupsi, hukum ditegakkan, ekonomi pun pesat berkembang, dan rakyat yang merupakan bos akan sejahtera dan masyarakat pun akan menikmati hidup. Ya, saya setuju bahwa kalau mau apapun agama, yang penting benar-benar sudah nyata kinerjanya, dan Pak Ahok yang benar harus didukung, katanya mau pemimpin adil dan jujur dan benar. Sekarang sudah ada dukungannya dan memang sudah terbukti semuanya teman-teman. Setiap kinerja mereka tidak diragukan lagi, setiap tangan-tangan mereka yang telah dilakukan selama mereka menjabat. Dan jangan mau sudah jadi pembohong, ya hanya omong-omong saja aja atau jadi-jadi saja. Dan supaya ya ini kita yang harus kita lihat di sini, bahwa setiap pidato-pidato para pemimpin kita jangan sampai kita tergiur dengan janji atau omong-omong. Ya, kita melihat situasi dan keadaan apakah itu benar atau tidak. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan hal itu. Ahok KDM dan Ibu Shirley, Mahmud MD, Susi Pujian Sututi, SDM yang berkualitas untuk memperjuangkan Indonesia ini yang beradab dan bermartabat. Ya, kami percaya supaya Gus Dur, Ahok bisa jadi presiden, kita butuh orang yang berani dan mau memberantaskan korupsi, dan sudah dipraktekkan, bukan obor-obor. Dan orang itu hanya ada satu, namanya adalah Ahok. Dan tahu dia bahwa kalau ada orang-orang yang tidak atau yang membuat niat jahat, pasti Pak Ahok udah tahu. Dan dia benar-benar